Bruder, Suster, para Romo, selamat pagi berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan berkah dalam pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak para Romo, Bruder, Suster, dan saudara terkasih untuk merenungkan bacaan minggu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, setiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Pagi-pagi kita sudah harus memilih nanti mau misa pukul berapa, mau misa di mana, dan macam hal ya kita dihadapkan. Dan bacaan pertama pada minggu ini dari kitab Raja-Raja, yakni kisah tentang Salomo. Salomo oleh Allah diminta untuk memohon. Allah menawari kepada Salomo, silahkan Salomo mau meminta apa. Kalau kita yang ditawari, pasti kita akan meminta suatu keberhasilan, kesehatan, kesuksesan ya. Tidak demikianlah dengan Salomo. Ia meminta kebijaksanaan, di mana ia bisa mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan ia merasa bahwa inilah yang paling ia butuhkan. Maka pertimbangannya lain dengan kita ya. Ia memilih kebijaksanaan oleh karena nantinya akan bisa mendukung karya dan pelayanannya ya. Karena Salomo sebagai seorang pemimpin rakyat. Dalam Injil Santo Matius, kita semua akan mendengarkan kisah mengenai atau perumpamaan mengenai harta terpendam dan mutiara. Kerajaan Allah adalah harta terpendam atau mutiara yang paling berharga. Memilih kerajaan Allah sebagai harta yang paling berharga berarti akan menempatkan Allah dalam hidup kita yang paling utama. Kita akan memberi ruang gerak yang bebas bagi Allah dalam kehidupan kita. Kenyataannya itu tidak mudah, karena seringkali yang menjadi pusat hidup kita bukan Allah. Mungkin harta, mungkin jabatan, atau kehormatan ya. Itu yang seringkali menjadi pusat hidup kita. Maka dalam hal memilih mana yang dibutuhkan, Salomo menjadi teladan. Salomo meminta sesuatu yang bisa mendukung karya pelayanannya, supaya tugas dan karya pelayanannya bisa berjalan dengan baik. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan apakah kita sudah bisa meneladan Salomo yang meminta kebijaksanaan supaya karya pelayanannya bisa berjalan dengan baik. Maka kita sebagai orang tua tentu saja tidak hanya meminta materi, keberhasilan, kesuksesan, tapi kita juga meminta kesetiaan pada pasangan, tanggung jawab dalam mendampingi anak-anak dan juga pasangan. Sebagai kaum muda ya, kita tidak hanya meminta supaya studinya lancar, tapi kita juga akan meminta kepekaan apa yang harus kita lakukan di masa muda seperti ini ya, supaya apa yang kita lakukan di masa datang itu tetap benar ya. Sebagai anak-anak ya, mari kita mohon ketekunan, semangat dalam belajar, mohon kesehatan supaya kita cepat menjadi pribadi yang dewasa ya. Maka akhirnya ada dua hal yang kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, mari kita selalu melihat bahwa Allah adalah harta kekayaan kita yang paling utama dan akan menjadi pusat hidup kita. Yang kedua, mohon agar kita selalu mohon kepada Allah
sesuatu yang kita perlukan untuk tugas, pelayanan, dan karya-karya kita. Maka mari kita renungkan. Terima kasih. Berkat salam.